teman-teman, kembali lagi di akun YouTube saya Muhammad Rukman. Jadi teman-teman, hari ini kita ngapain ya? Santai-santai. Iya. Ngontai. Ngobrol tai ya. Ngobrol santai dong. Oh ya, sorry. Oke, jadi teman-teman, kita hari ini kedatangan salah satu teman aku dari SMA, saudaraku kalau kita dalam menyebutnya di sebuah komunitas yang kita pernah ikutin, yaitu di Pecinta Alam. Kenalan dulu kali. Ya, namaku Yayan. Hmm. Nama lengkapnya Joko Sugeng Haryadi. Memang agak jauh ya. Iya. Jadi ya begitulah. Panggilan. Cuman teman-teman kayak Ruhman Bemo itu manggilnya itu Kastol. Kastel ya. Jadi Bemo itu panggilan nama suci di kelompok remaja pecinta alam 1 SMA. Betul. Yayan itu nama sucinya itu Kastol. Jadi kalau misalkan nanti dalam kita ngobrol kebiasaan panggil ya tol-tol dan bembe bukan maksudnya koncol sama bebem. Bukan panggilan saya bukan. Oke, jadi gini tol. Hal-hal yang ingin aku bicarakan itu seputar tentang kehidupan yang dekat-dekat dengan kita. Nah, tapi sebenarnya orang lain nggak perlu tahu sih. Cuman mungkin untuk aku pribadi deh. Maksudnya untuk aku tahu nih. Kalau aku bertanya kayak seorang Kastol ini, kalau disuruh sebutkan satu kata yang menggambarkan tentang seorang Kastol tuh, Kastol ini seorang yang seperti apa sih? Idola wanita sih. Jadi, waduh, berat ya. Enggak. Kalau apa ya? Ya aku tuh cuman orang biasa aja gitu. Maksudnya biasa, pengen dilihat orang itu ya udah biasa aja, nggak ada yang kayak si Kastol nih gini, si Kastol nih gini, enggak. Okay. Cuman pengen kayak ya udahlah ya aku kayak gini gitu apa adanya gitu. Itu kan karena memang kebanyakan faktanya kalau kita disuruh menilai diri kita sendiri, kita sering bingung loh. Maksudnya kamu kalau ditanya kamu nih orang kayak apa ya? Pertama kita takut merendah. Bukan takut meninggi, takut merendah ya kan? Iya, takut yang kedua terlihat kita kecil gitu ya. Kecil apa tuh? Ada nggak bakatnya? bakatnya. Oke. Ya. Nah, jadi kalau aku pribadi disuruh gambarkan satu kata yang menggambarkan tentang seorang Kastol atau Yayan ini, Yayan ya bukan Yayang. Ya sayang boleh lah. Oke. Jadi itu satu kata yang menggambarkan itu yaitu percaya diri. Sepakat nggak? Kurang ya? Sebenarnya dibilang percaya diri nggak juga sih, masih apa ya? Nggak jujur aja aku tuh nggak begitu percaya diri gitu. Cuman kalau ada satu waktu kayak ya kamu harus percaya diri. Cuman kalau dibilang kamu percaya diri banget enggak. Berarti bisa dibilang berani ngambil resiko mungkin ya. Gimana? Oh ya, kita sepakati dulu ya. Iya, betul. Satu kalimat yang menggambarkan seorang Yayan atau Kastol ini itu orang yang berani mengambil resiko. Ya. Nah, pertama-tama ini kan kalau di tongkrongan memang nggak ada edukasi kan. Cuman aku tetap mau sisipkan edukasi karena kan di YouTube terkenal akan edukasi yang tak seberapa. Sangat berat sekali ilmunya tentang politik itu sangat membuat apa itu. Tapi dari yang nonton ya. Tidak apa-apa, semuanya itu diawalin tidak ada yang nonton. Ya. Selanjutnya delete akunnya. Selanjutnya hapus akun. Iya betul. Yang penting aku konsisten sih, jujur aku konsisten. Konsisten untuk tidak ditonton. Ya. Oke. Jadi menggambarkan seorang Kastol. Nah, tapi bukan itu yang ingin kita bahas. Sumpah. Jadi yang ingin aku bahas lebih itu kepada gini tol. Kastol ini orang yang aku yakini. Aku tuh ngeliat kamu itu tol orang gini boy. Orang yang aku yakin kamu tuh bisa jadi misalnya kamu itu karakternya orang yang lucu di tongkrongan, lucu yang bukan karena maksudnya lucu yang bakatnya ada tapi lebih banyak menggalinya. Nah mungkin hal-hal itu yang hal-hal di situ ada yang bisa dibagi tuh. Contohnya dari obrolan kita aku tahu kamu di awal-awal tuh suka dengar radio kan? Iya betul. Dengar radio. Nah itu kan secara tidak langsung melatih jokesmu kan. Nah asal kalian tahu Kastol ini begitu tuh seorang master of plesetan. Barusan gue mikir itu.
Barusan kepikirin tuh, barusan tuh tiba-tiba langsung ada landmarknya itu dan namanya Kastel seorang plesetan. Tiba-tiba beban. Nah, gitu. Jadi Kastel ini suka plesetan kalau di tongkrongan. Nah, yang aku penasaran nih Tol, apa motivasimu buat di Instagram kasih aku satu kata nanti aku plesetin? Itu apa karena kamu kesepian, apa karena kamu merasa kamu sebagai master of plesetan tadi? Gimana Kan awalnya main plesetan itu sebenarnya udah dari zaman kuliah S1 gitu. Oke. Cuman nggak Berarti sekarang S2 dong? Waduh, sombong ya. bukan sombong, agak jumawa memang. Oh iya. Pamer gitu. Oke. Jadi zaman itu tuh main plesetan kayak belum nemu tongkrongan yang pas. Jadi kalau ngelempar jokes ya gitulah tanggapannya. Iya. Terus terakhir pas Covid, awal-awal Covid itu bingung nih di rumah. Kan kalau ini kebetulan aku udah di Jogja ya. Jadi pas Covid itu bener-bener awal bulan Maret sampai berapa bulan itu bener-bener di rumah dan nggak tahu mau ngapain gitu. Awal-awal sih masih senang nih di rumah gitu. Makin hari makin bingung ya kan, harus beraktivitas mau ngapain nih, mulai apain. Uang makin menipis. Chat pun sepi ya kan. Tentu saja. Sepinya kenapa nih? Pada kabur atau bukan pada kabur, kolega-kolega. Kolega. Oke. Jadi memang HP ku itu rame chat group gitu. Bukan rame yang kamu lagi di mana, temenin aku nih, aku di rumah sendiri, nggak ada gitu kan. Itu tuh yang dicari tuh ya. Iya lagi. Udah, terus mulainya dari situ tuh karena bosen di rumah mau ngapain, terus iseng aja lah update Instagram, main tebak-tebakan sama kaki tahu nggak sih bedanya ini sama ini, kalau ini tuh ini, kalau ini tuh gitu. Iya benar. Jadi mulai dari situ terus bener. Dan ternyata tanggapan teman-teman juga kayak, jujur aja aku update kayak gitu tuh nggak berharap yang kayak lucu banget sih lo gitu ya, tapi berharap kayak anjing gitu. Iya aku paham. Tai banget sih gitu. Kayak gitu tuh. Jadi tapi kan sadar nggak sih hal itu membuat jadi edik tau. Maksudnya kesenangan, maksudnya kita dapat kesenangan yang nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah kita bayangkan, ngebuat kita jadi edik tau. Iya. Ya kan, sampai kita bilang kayaknya gue harus buat lagi deh. Ya nggak sih? Iya, soalnya emang buat plesetan tuh emang edik kan, soalnya dia lebih muda. Kalau tua kan kayak wow. Belum dapat ya? Iya. Lempar aja dulu. Yakin aja dulu. Iya, tapi emang nyandu sih gitu. Maksudnya awal-awal Covid emang kayak anjing stres banget nih, maksudnya nggak tahu mau ngapain gitu. Tapi karena main plesetan itu update di Instagram dan semacam-macamnya, kayak punya kesenangan sendiri. Terus orang-orang nanggepin juga terusin karena kalau gitu. Plesetan emang kan dari atas ke bawah ya. Kalau dia nyut-nyutan tuh nggak terselamatkan. Aku udah nyebutkan junjutannya seharusnya seimbang. Oh, itu junjutan itu hukum. Kenapa tuh? Hukum di negeri ini, ya kan pasti ada ya, nggak ada yang imbang kan, ya kan. Itu aku tidak disambung-sambungkan aja sih. Masuk aja dulu. Nah, terus di Jogja sekarang udah S2 ya. S2. Nah, ini aku udah nanyakan nih sebelumnya Kastel, cuman aku ingin tanya pendapatnya tuh. Iya, apa nih? Kalau komedi di Jogja itu gimana sih? Maksudnya circle komedi yang udah pernah kamu ikutin mungkin, atau kamu pernah lihat atau saksikan langsung gimana? Dulu sempet ngikut. Jadi sempet tuh kalau hidung ya, lagi sempet. Mampet dong. Aduh, nggak dapat lagi. Tahu. Jadi sempet yang penting di balas. Iya betul ya. Oke, gimana? Aku masih mikirin jokes tadi. Gak usah lanjut jawabannya. Jadi dulu tuh di Jogja sempat ngikut di kampusku tuh ada komunitas stand up. Terus gitu. Tapi berawalnya itu karena MC. Jadi MC acara fakultas, terus orang-orang pada ngelirik coba join ke komunitas gitu. Nyoba join, ternyata
di stand up itu tidak semudah itu gitu. Karena emang harus buat materi dan praktek dan semacam-macamnya open mic gitu. Sedangkan aku tuh tipikal orang yang males gitu buat materi itu, males, mending ngalir aja gitu. Dan itu cuman bertahan 2 kali pertemuan, habis itu nggak ikut lagi gitu. Nggak pernah ikut lagi. Padahal itu cuman masih open mic ya. Iya, tapi ya itu aku habis itu ya nongkrong aja ya, apa bukan ngelucu sih, jadi kayak ya main sama tongkrongan aja. Oke. Tapi kamu sepakat nggak sih kalau misalkan lucu itu memang melucu atau melucu itu memang perlu dilatih? Maksudnya nggak ada yang istilahnya itu bakat alam. Itu gimana tanggapanmu itu? Kalau menurutku lucu tuh ada yang natural aja lucunya gitu. Ada juga yang memang bisa dilatih, kayak stand up itu kan emang dia buat materi terus lucu yang set dipersiapkan. dia disiapin, ada setnya, ada punchline-nya semacam-macamnya dan jadi ya gitu. Tapi gini, aku sering nonton stand up-nya Panji ya, Panji Pragiwaksono, Bang Panji itu dia ngomong Manusia milenium ya. lain lagi. Panji kucing. Panji manusia ikan. Tapi tuh ikan salmon ya. Manusia Radit dong. Panji 044 tau nggak? Dia lagi rame tuh di Twitter tuh. Gara-gara dia, aduh, kenapa bahas Panji ya? Kenapa? Lanjut tahu aja, tahu ya. Jadi Panji itu lagi rame tweetnya di dia nge-tweet di jam 044. Dia resah aja. Oh, dia bicarakan kenapa gara-gara dia ngechat WA itu ya. Ngechat WA, padahal hal itu juga nggak minta dijawab langsung. Penjelasannya seperti itu. Cuman banyak orang yang pro kontra, maklum lah. Seandainya Panji tuh nggak seterkenal seperti kita ya kan, ya orang juga nggak akan buat peduli. Trending sih tweetnya. Aku pikir itu dia ramenya tuh Panji ini alat buat masak. Panci dong. Aku belum dapat lagi. Panci mania. Waduh, pancing dong. Masih lanjut kan? Masih. Ayo lanjut ya. Apa ya? Oke, jadi keluarkan pancimu ya. Iya. Enggak kena ya. Enggak, kan jokes yang mikir sih. Waduh, jokes istilah-istilah. Aku sih lebih kesingkatan sih. Apa dong panjangannya? Ayo. Kok P dulu dong. P dulu dong. P. Pria. Oke, kita lanjut deh. Iya. Jadi di situ dia ngasih tahu kalau misalkan Komeng, Bang Komeng itu dia ternyata untuk bisa terus nyambar lucu itu dia memang ngelatih. Maksudnya dia terus-terusan apa yang ada di otaknya dia tulis. Jadi sampai dia ingat di luar kepala. Jadi sesuatu hal yang memang digali. Kalau soal lucu natural itu, kalau menurutku ada orang yang lucu natural, tapi itu memang lucu karena karakternya dia, pembawaannya dia. Ya, tapi kalau memang yang lucu harus misalkan dengan kata harus ngelucu, itu rata-rata memang harus diasah sih. Iya. Karena teorinya kan semakin kamu sering lucu maka semakin sering garing. Nggak tahu sih teori siapa itu. Nggak tahu lo ya. Iya, tapi emang pada dasarnya ngelucu tuh pasti berawalnya garing-garing dulu gitu. Nggak bisa tiba-tiba lucu nih, nggak bisa. Nggak bisa dong. Pasti garing dulu gitu. Sama aja kayak masak ikan kan, nggak mungkin tiba-tiba ikannya belum dimasukin mateng nih. Beda dong. Kan harus ada prosesnya dulu. Dimasak dulu. Digoreng dulu. Betul. Dibakar dulu. Iya. Jadi lapar. Aduh. Ayo kita beli. Gimik banget ya. Gimik TV. Nah, jadi salah satu ini ya harapanmu di konten-kontenku ya. Iya. Adalah variasi ya. Jangan terlalu serius ya. Iya. Buat kalian yang main di konten ABMO jangan serius-serius dong. Capek aku tuh. Bayangkan ya saking susahnya melucu, mencoba untuk buat lucu. Baru 15 menit, boy. Iya. Aku biasanya ngomong sama Aswin itu cuma ngomong perasaanku sebentar, udah 40 menit. Ya itu makanya Aswin jangan serius-serius. Aswin, lihat aku. Dia enggak mau jangan serius-serius. Dia enggak mau ajak ke sini. 15 menit buat lucu-lucu ini susah, Aswin. Kamu jangan pede kalau kamu terlalu lucu. Dia enggak lucu. Dia gila. Iya memang. Oke. Kita lanjut nih, Tal. Nah, aku ini penasaran banget dengan stigma atau pandangan. Serius lagi dong ya? Gak apa-apa ya. Biar ada alurnya ya. Biar iya. Jadi gini, aku itu termasuk orang yang masih berpikiran
kita sebagai orang-orang, kita kan ini di Samarinda, Kalimantan Timur. Orang-orang yang dari Samarinda kuliah di tempatmu, kamu kan sekarang di S2 di UGM ya, Yogyakarta. Itu adalah orang-orang yang menurutku punya privilege, atau orang-orang yang dalam tanda kutip, beruntungnya orang itu bisa kuliah di situ tuh. Nah, menurutmu masih relevan nggak sih stigma-stigma itu bahwa orang-orang Kalimantan Timur, khususnya kita Samarinda, ketika kuliah di luar lebih dia anggap wah dibanding yang kita kuliah di kota sendiri? Karena aku S2, hal itu nggak berlaku sih. Cuman kalau untuk ya pertama bukan aku menyepelekan masuk S2 di UGM, universitas terkenal dan semacam-macamnya itu susah, tapi pada nyatanya kalian hanya perlu pertama lulus tes bahasa Inggrisnya, karena masuk tes S2 itu ada 3 syarat. Kalau yang di jurusanku ya, itu yang tes bahasa Inggris namanya ASEP atau apa, TIADI. Itu kita aja sih kena tuh. Sorry ya. ASEP. Iya. Pokoknya bahasa ASEP TIADI. Nggak di reject. Aduh. ASEP nggak di reject betul. Terus pokoknya tes bahasa Inggris, tes psikotes, sama rencana proposal. Nah, kalau misalnya jadi 2 tes yang bahasa Inggris sama psikotes itu misalnya anggaplah sudah memenuhi syarat gitu. Proposal ini aku jujur aja, proposal itu aku ngambil dari internet. Cari apa yang kira-kira mau disusun nih, misalnya bahas banjir, banjir berarti nyusun banjir, cari-cari di internet, dan itu tembus gitu. Makanya aku nggak tahu ya, mungkin aku sendiri gitu, aku beranggapan bahwa masuk S2 itu lebih gampang daripada S1 dan tidak sebergengsi itu sebenarnya. Tidak sebergengsi itu. Beda lagi kalau S1. Kalau S1 tuh apa orang Dan ini beneran beda. Aku jadi mikir kirain jokes. Jadi kalau S1 ini maksudnya anak-anak daerah kayak kita gini, dari Samarinda atau dari provinsi mana lain, kota-kota yang lain, itu masih beranggapan bahwa misalnya kuliah di Jawa itu, apalagi universitasnya universitas yang ternama gitu, kayak UGM, UMY, UI, UNO. Ya, itu tuh masih kayak masih ada pride-nya gitu, karena memang masuk ke kampus-kampus ternama di Jawa, terutama di Jawa ya, karena memang yang terkenal kan di Jawa lah gitu. Ya pokoknya gitulah. Jadi orang-orang masih kayak, misalnya aku keterima S1 di UGM tuh kayak bisa pamer ke orang-orang, aku nih UGM gitu. Jadi beda gengsi ya antara gengsinya. Bisa dibilang kalau S2, apalagi kamu kalau udah punya basic kuliah satunya di sekitar Jawa juga, itu juga punya peluang besar ya. Iya. Peluang besarnya itu. Nah, kita lanjut ini karena kan namanya di tongkrongan bahas tuh nggak pernah sinkron berjalan muncul. Ya tahu mau bahas politik, mau patah-patah boleh, mau bengkok-bengkok. Apa tuh yang bengkok? Pisang bengkok. Iya betul. Tendangan pisang. Ya, tendangan bengkok. Ya, ke situ lagi. Nah, jadi gini. Aku punya teman nih. Teman sepermainan. Maya dong. Iya. Rata ya, rata lagi. Rata yang rata itu. Rata itu yang rata batu rata. Bawah batu bata. Sudah aku beresin, tenang. Oke. Jadi aku nih punya teman nih, Tol, yang kemungkinan kamu juga kenal. Kalau aku bahas ini sebenarnya aku tuh suka kayak apa ya, kayak kasihan gitu loh. Jadi temenku ini orang yang menganggap dia lucu, tapi bagiku itu dia lucu terhadap hal yang tertinggal. Maksudku gini, misalkan hari ini kita lagi lihat yang lagi rame, misalkan komedi yang lagi rame itu misalkan komedi tentang plesetan, ya kan? Di 2 minggu selanjutnya kita ini lagi dalam kondisi komedi yang viral itu komedi yang menyinggung. Nah, dia baru tuh pada pembahasan, baru dia di 2 minggu itu baru up yang lagi rame yang di 2 minggu itu. Terus pas kita ngumpul nongkrong, dia langsung nyeletuk tuh. Ya, aku sebagai orang yang mesti ngikutin perkembangannya, itu gimana ya meresponnya? Aduh,
seleramu ini tertinggal ya. Itu gimana kamu tanggapin terus? Maksudnya aku salah nggak sih aku seperti itu? Ya sebenarnya nggak salah sih, dan dia nggak salah juga gitu. Maksudnya membahas hal yang udah lama banget, terus baru dibahas sekarang. Mungkin di tongkrongannya tidak ada yang nanggepin. Waduh, kurang asik mungkin ya. Iya. Tapi ya nggak jadi masalah gitu, bahas kejadian-kejadian yang lalu gitu, nggak ada masalah gitu. Mau jokes, mau tentang jokes atau masalah pribadi. Mungkin memang nggak masalah, cuman kasihan aja. Aku tuh lebih kepada kasihan sih sebenarnya kalau boleh jujur. Maksud aku mungkin kamu cocoknya itu ngejokes hal-hal yang ke orang yang memang nggak ngikutin, misalkan nggak ngikutin perkembangan. Contoh aja deh, paling real. Misalkan kita bahas tentang kasus Panji ya, tentang kucing. Itu kan udah lama tuh. Yeah. Nah, tiba-tiba misalnya dia ngejokes misalnya kayak asal jangan kayak Panji aja bahas kucing gitu loh. Kucing gembel. Itu kan udah tertinggal banget. Jadi aku bilang kasihan aja ketika dia lempar itu ke aku yang aku ngikutin gitu loh. Ya kan seandainya itu sih aku agak kayak gregetan aja gitu loh, maksudku. Aduh sayang banget gitu loh. Dan kebanyakan aku ngeliat respon teman-temanku ya, bukan teman-teman kita dong. Teman-teman itu kayak fake juga gitu loh, maksudnya mencoba menghargai, tapi sebenarnya anjir dia tuh tertinggal mandar jokesnya gitu loh. Iya. Gimana tanggapanmu tuh? Gimana ya? Akunya sih biar enak aja ya kan. Biar nggak ada yang tersinggung. Sebenarnya masalah ketersinggungan itu hak semua orang lah gitu. Maksudnya kamu mau ngambil sikap ini jokes lama, udahlah jangan dibahas-bahas lagi, itu nggak masalah juga. Cuman dia juga punya hak untuk menyampaikan jokes itu walaupun lama gitu. Yeah. Tinggal dia siap. Masalahnya kalau aku ya, maksudnya apa yang kamu lempar kalau dikritik orang ya udah gitu. Itu dia. Maksudnya ya kamu harus siap gitu, mau itu jokes, mau itu argumen, mau itu uang. Waduh. Ya, pokoknya ambil dong. Ya gitu. Ya pokoknya apapun itu, kalau misalnya respon dari orang-orang ada yang nggak senang, ada yang seneng, ya itu ya udah kamu terima aja gitu. Maksudnya jangan beranggapan lebih karena aku lempar ini aku lucu orang pasti ketawa. Tidak dong. Iya, gitu itu sih. Jadi menurutku nggak salah sih memaksakan jokes komedi itu ke tongkrongan, nggak salah. Cuman memang lebih baiknya kalau misalkan bisa kita baca kondisi sih. Iya, menurut bisa itu baca sih. kondisi itu sih. yang Itu yang paling utama sih. Takutnya nanti ternyata hal-hal maksudnya yang dilempar itu jokes yang mungkin bisa bikin orang sakit hati atau apa. Karena aku kayak gini aku tuh cenderung orang kalau misalkan aku tahu banget lagi nih. Aku tuh mungkin bisa pura-pura biasa-biasa, tapi di otak tuh liar, maksudnya anjir itu udah gak relevan cuy gitu loh. Mau ngasih tahu takutnya juga ya ini kan soal selera referensi. Aku nggak punya hak untuk mendikte orang kan, atau apalagi menilai apalagi soal lucu atau soal relevan nggak relevannya gitu loh, kayak gitu. Soalnya, ngomong-ngomong siapa tahu kamu ada yang ingin tanya ya kan. Aku juga pengen kok ditanya. Ya, jadi aku sebenarnya pengen nanya masalah YouTube. Waduh, lebih dari YouTube ya? Iya, soalnya kan kamu mulai YouTube udah lama nih. Sebenarnya udah lama.